Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Zaimal Syafiuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pelotong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan modul 1.2.A.3 mulai dari diri tentang diagram trapesium usia dan refleksi serta nilai dan peran guru penggerak. Ibu bapak guru hebat, ini adalah diagram trapesium usia saya. Pada usia 7 tahun, saya duduk di bangku sekolah dasar. Karena terjeda beberapa waktu sehingga saya lulus S1 pada usia 28 tahun. Usia saya saat ini adalah 40 tahun. Dan nanti pada usia 60 tahun saya akan pensiun. Saat masa-masa sekolah, saya pernah mengalami peristiwa negatif maupun peristiwa positif. Peristiwa positif yang saya alami semasa usia 7-12 tahun. Dan pada usia 13 tahun, saya mengalami peristiwa yang negatif. Selisih usia saya saat ini dengan pengalaman positif saya adalah 33 tahun. Dan selisih dengan pengalaman negatif saya adalah 27 tahun. Pengalaman positif yang saya alami pada saat saya bersekolah di jenjang SD, saat itu saya berusia 7-12 tahun. Walaupun saya berasal dari keluarga petani dan semua keluarga saya tidak ada yang menjadi pegawai negeri atau latar belakang keluarga yang kurang mampu. Pada waktu itu saya sangat menikmati hidup, memiliki teman bersekolah dan bermain yang beragam. Adapun juga dari latar belakang keluarga mampu. Sering sekali saya mengikuti cara mereka belajar dan saya pun merasa belajar dengan mudah. Sering sekali saya mendapatkan apresiasi dari guru karena nilai rapor tergolong 3 terbaik. Peran orang tua walaupun beliau tidak semampu keluarga mereka, tapi saya merasa telah dimerdekakan dalam menjalani hidup. Suatu kebanggaan saya memiliki orang tua seperti beliau. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami ketika saya sudah di kelas 1 SMP. Pengalaman itu sampai saat ini masih terkenang dengan sangat jelas dalam benak saya. Ketika saya ditempeleng seorang guru biologi pada waktu belajar di kelas. Kejadian itu bermula saat Bapak guru menulis di papan dan saya pun mencatat, kemudian ada teman yang usil. Secara spontan saya lata dan mengeluarkan suara yang keras pada waktu itu. Tanpa bertanya apapun, kemudian Bapak guru saya beranjak ke sebelah saya dan langsung melayangkan tangan beliau ke pipi kiri. Saya hanya bisa tertegun dan menangis malu dan marah bercampur saat itu. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat. Pada peristiwa positif, selain saya yaitu kedua orang tua saya yang merupakan penyayang tak terbatas. Kedua, wali kelas atau guru saya yang telah berdedikasi membimbing saya memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teman belajar dan bermain waktu saya SD. Kemudian, pihak yang terlibat pada peristiwa negatif. 1. Bapak guru biologi. Pada saat ini saya bisa memaklumi sikap beliau saat itu. Itu merupakan bagian dari pengajaran, hanya saja mungkin cara beliau kurang tepat. Yang kedua, teman-teman kelas pada waktu kelas 1 SMP. Pada peristiwa positif, dampak emosi yang saya rasakan adalah 1. Bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. 2. Kagum dan bangga pada kedua orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dengan penuh ikhlas dan kesabaran. 3. Bahagia atas apa yang sudah saya capai. Dan yang keempat, termotivasi oleh ketangguhan kedua orang tua dan segenap guru. Dalam peristiwa negatif, dampak emosi yang saya rasakan yaitu 1. Sangat sedih mendapat perlakuan yang tidak seharusnya. 2. Malu karena kejadian tersebut disaksikan teman sekelas. 3. Marah karena seharusnya pemberian sanksi ada validasi kesalahan terlebih dahulu. Dan yang keempat, takut karena perlakuan seperti itu sangat kasar. Momen yang terjadi di masa sekolah dulu masih saya ingat dan mempengaruhi terhadap diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa-peristiwa itu sangat berkesan dan membekas di hati.
Pada saat seusia itu, tentu otak dan ingatan saya masih sangat mampu merekam segala apa yang terjadi, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Dan pengalaman positif sangat memberikan saya semangat untuk menjalani hidup sampai saat ini. Kemudian pengalaman buruk atau negatif yang menimpa saya menjadikan otak berpikir untuk mampu bereaksi dalam memfilter diri untuk selalu waspada. Pelajaran hidup dari kegiatan trapesiomusia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, yaitu pertama, memiliki semangat berjuang walaupun terkadang kita selalu harus bersikap menerima dengan kenyataan. Tercipta komitmen diri untuk menuntun murid dengan sabar, ikhlas, adil, dan bijaksana. Selanjutnya, menjadi pembelajar sepanjang hayat, selalu bisa mengontrol moral, emosi, sikap kedewasaan, mendidik murid dengan tidak mengintervensi, dan menjadi teladan bagi murid dan selalu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika kedua orang tua menerima anak apa adanya, peran guru adalah menghadirkan pembelajaran bermakna yang merdeka bagi setiap murid agar termotivasi untuk belajar dan menggali potensi dirinya. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah ialah jujur, mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid dan rekan guru serta komunitas sekolah adalah selalu memberi teladan, bersedia berbagi, siap memfasilitasi, terbuka untuk diskusi positif agar tercipta perubahan ke arah yang lebih baik.